Halo, halo, apa kabar? Semoga yang sedang galau atau sedang bucin tetap sehat ya. Utamakan kesehatan. Bucin boleh, galau ya tidak bisa dipungkiri ya. Kalau kita jatuh cinta atau berurusan dengan cinta, itu identik dengan kegalauan. Tapi tetap ya, jaga kesehatan. Kesehatan fisik nomor satu, kemudian kesehatan mental itu juga akan ikut ya. Selama kita bisa mempertahankan kesehatan fisik kita, kita bisa mengusahakan supaya mental kita juga sehat. Sekarang aku mau menemani dengan tarot cinta untuk yang sedang mikirin seseorang, sedang kangen seseorang gitu ya. Apakah orang itu sudah menjadi mantan, atau mungkin masih gebetan, atau pasangan, bebas. Sekarang kita lihat ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Jadi kalau sudah mantan atau gebetan, apa yang dia pikirkan tiap kali kamu itu muncul di benaknya? Kita lihat. Yang aku rasakan ada yang punya saingan ya. Makanya kamu itu galau. Biarpun galau tapi kamu masih berharap. Masih ngarep. Mudah-mudahan dia milih aku. Mudah-mudahan dia masih mikirin aku. Ada rasa yang dipendam ya. Jadi ya boleh GR karena aku lihat emosi atau perasaan dia itu masih ada. Nah, bagaimana pikirannya terhadap kamu? Apa dia akan memilih kamu atau setidaknya menghubungi kembali gitu ya, menjalin komunikasi lagi? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Oke. Masih menutupi perasaannya. Yang aku rasakan sebagian mungkin berdealing atau berurusan dengan rekan kerja atau mantan rekan kerja juga bisa gitu ya. Ya, rekan kerja, teman tapi mesra. Yang aku lihat dia masih mikirin kamu dan itu bisa dibilang cukup sering ya. Kadang-kadang kalau dia lagi berseluncur di online gitu ya. Berseluncur atau berselancar. Oke, intinya tuh kalau dia sedang main medsos gitu ya, sedang buka-buka sosial media dan ada terlintas sesuatu yang mengingatkan akan diri kamu, atau memang dia melihat ke profil kamu gitu ya, masuk ke sosial media kamu, pikirannya itu tertuju langsung. Dan intinya memang ada kemungkinan gitu ya, hubungan kalian ini akan bisa membaik lagi. Meskipun beberapa aku lihat belum sampai ke hubungan seperti sebelumnya, atau mungkin hanya secara online gitu ya, komunikasi online-nya terjalin lagi, tapi offline-nya itu belum kelihatan. Intinya memang kamu itu masih ada di pikirannya, Ci. Di sini juga ada masalah kesehatan ya, yang aku lihat apakah di dia atau di kamu. Pikirannya ini, pertama yang aku lihat memang ada berpengaruh ke kesehatan, terutama kesehatan mental gitu ya. Nah, makanya dari beberapa yang aku rasakan, belum ada yang sampai membuka hati lagi untuk bisa nyambung lagi. Itu belum. Karena masih harus mengatasi kesehatan mental kayak gitu. Apakah memang ada problem yang cukup besar saat kalian bersama, atau memang kondisinya saat ini sedang kurang baik gitu ya, secara banyak tekanan, banyak pikiran juga gitu ya di hal-hal lain. Tapi dia juga mengakui bahwa keberadaan kamu dulu maupun sekarang itu tetap sama ya. Dia mengakui ketulusan kamu. Jadi meskipun kalian sudah berpisah, tapi hal-hal baik dari kamu itu tetap diingat. Kamu itu dianggap seperti sahabat ya, yang aku lihat seperti ini. Dan beberapa masih menyertakan kamu dalam doanya. Ini luar biasa ya. Jadi ada ketulusan yang aku lihat di sini.
Dan meskipun itu tidak ditunjukkan, tapi dia benar-benar memegang apa yang sudah dia komit gitu ya. Jadi kalau dia menghargai kamu, dia akan tetap menghargai kamu, apapun yang terjadi. Dan kalau dia menyayangi kamu, rasa sayang itu tidak terkikis ya. Justru rasa sayang itu tertanam di lubuk hati yang paling dalam. Dan meskipun rasa cinta itu sekarang sudah hilang, karena kan cinta itu bisa padam ya, tapi rasa sayang itu nggak akan hilang. Mungkin berganti gitu ya. Jadi care sebagai teman, sebagai sahabat gitu ya. Yang aku lihat ada kemungkinan untuk bisa bareng lagi. Jadi tinggal menyatukan doa gitu ya. Jadi mudah-mudahan kamu dan dia itu punya doa yang sama. Ingin memperbaiki hubungan atau mempunyai hubungan yang lebih baik dari sebelumnya. Aku optimis ya, karena di sini ada kartu-kartu yang menunjukkan bahwa hubungan kalian itu tidak jadi masalah ke depannya. Artinya sekarang pun ya, sebenarnya sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada rasa sakit hati yang dipendam gitu ya. Justru yang dipendam itu adalah rasa sayang. Ada yang kangen juga, yang aku rasakan seperti itu. Jadi bukan hanya kamu yang mikirin dia, tapi dia juga sering mikirin kamu. Dan di sini bisa dilihat ya, ini kartunya hearts, hati semuanya. Oke, so semoga energi-energi positif ini segera bisa kamu wujudkan ya. Sekarang kita lihat dari tarotnya ya. Jadi apa yang dia pikirkan selain dia kangen gitu ya, ingin memperbaiki hubungan, apakah ada hal lain atau mungkin ada insight, clue-clue lainnya gitu ya. Ada penilaian yang berubah ya. Jadi mungkin sekarang dia sudah menyadari dan bisa melihat secara objektif bahwa sebenarnya konflik yang dulu atau yang menyebabkan kalian itu berpisah adalah sudut pandang yang salah. Jadi akan ada penilaian yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Dan ya, aku lihat memang ini karmik ya. Sebagian besar memang hubungan karma. Kemungkinan masih bisa nyambung lagi. Kemungkinan memang selesai, tapi selesainya juga artinya karmanya sudah terbayar semua. Dan yang aku rasakan, kalau misalkan nyambung lagi pun nggak langsung seperti sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin ya akan berubah gitu ya. Akan seperti dari awal lagi, ada canggung-canggung lagi gitu ya. Dan memang agak sulit ya bagi sebagian untuk bisa nyambung lagi seperti dulu. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan ya. Tapi yang aku lihat di sini harus ada terobosan, harus ada keberanian gitu. Jadi yang aku lihat dari pihak sananya itu belum ada keberanian atau belum ada keinginan yang kuat ya untuk bisa kembali ke hubungan yang lama. Jadi mereka tuh berpikir sekarang kan sudah tidak ada konflik, sekarang kondisinya sudah tenang ya, sudah cukup seperti ini. Aku menyayangi dari jauh gitu. Tapi yang aku lihat ya, sebagian besar kalau kamu punya masalah, orang ini akan bisa seperti a knight in shining armor, akan bisa datang untuk menyelamatkan kamu. Aku melihat seperti itu. Jadi kapan aja kamu membutuhkan dia gitu ya, kapan aja kamu ingin seseorang yang menolong kamu, kelihatannya orang ini mau gitu ya kalau kamu meminta pertolongan sama dia. Artinya meskipun saat ini dia masih belum mau untuk maju ya, belum mau untuk kembali lagi, tapi ketika kamu itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, orang ini tidak akan tinggal diam gitu. Dan aku juga merasakan ya, memang harus ada momen yang men-trigger dia untuk bisa maju, untuk bisa mau lagi gitu ya, menyambung kembali. Ya intinya sih kalau untuk sekedar say hello, untuk networking itu masih mau ya, tapi kalau untuk sampai ke hubungan yang lebih lanjut, yang lebih jauh, perlu ada terobosan.
Nah, sekarang aku mau lihat oracle advice. Bagaimanakah caranya supaya dia itu tidak hanya mikirin aja gitu ya. Kamu tidak hanya ada di angan-angan dia aja, dan begitupun sebaliknya. Bagaimana caranya atau kapan kira-kira ada momen yang tepat untuk bisa menyatukan hati kembali? Ya, mungkin kalau yang ada kaitannya dengan pekerjaan gitu ya, di sini ada peraturan yang tidak bisa dilanggar. Atau seperti dia itu tidak ingin merusak gitu ya, profesionalitas yang selama ini sudah tampak gitu ya. Ya, ada forgiveness. Ini ada dua hal yang aku lihat. Yang pertama, dia itu perlu secara ikhlas gitu ya, memaafkan apa yang sudah terjadi. Aku melihatnya di sini bukan memaafkan kamu, tapi memaafkan situasi atau kondisi yang menyebabkan perpisahan kalian. Kedua, memang kelihatannya ya bagi sebagian dari kamu ini sudah berakhir di hubungan yang kemarin. Artinya memang hubungan karmik ya, karmanya sudah terbayar dan ya melanjutkan hidupnya masing-masing. Meskipun perasaan itu tidak bisa dipungkiri dan kamu itu tetap berada di hatinya dan pikirannya gitu ya. Intinya sih di sini yang namanya masalah atau konflik atau dendam itu sudah tidak ada, sudah selesai. Tapi untuk menyambung kembali gitu ya, untuk cinta lama bersemi kembali, itu masih 50-50. Sekarang aku mau tarik lagi oracle advice. Apakah ada clue lainnya? Biasanya kalau yang bucin itu kan kekeh gitu ya. Ini aku mewakili yang bucin. Apakah ada advice lainnya atau ada clue lainnya? Ya, yang bucin itu deg-degan nih pasti. Karena kelihatannya sih masih ada kesempatan ya, meskipun kecil. Oke. Explore your options. Ya, jadi gini. Ini yang aku lihat ya, sebagian mungkin memang harus melepaskan diri dulu dari belenggu gitu ya. Ini karena sudah kayak ikatannya tuh udah terlalu bisa dibilang terlalu menyita waktu gitu ya. Jadi sebaiknya kamu itu justru cari-cari dulu, lihat-lihat dulu yang lain. Nah, ketika kamu sudah explore, disitulah momennya. Apakah kamu akan bisa kembali dengan dia dan akhirnya ya memang itulah gitu ya jodoh kamu, atau kamu memang menemukan yang lebih baik lagi. Begitupun dengan dia gitu ya. Saat ini mungkin sebaiknya dia explore supaya menghapus keraguan dan dengan secara tidak langsung itu meyakinkan dirinya juga bahwa setelah aku muter-muter, aku cari kesana kemari, ternyata yang terbaik adalah kamu. Kayak gitu. Jadi untuk saat ini masih bisa dibilang ada kesempatan ya, walaupun hanya 50-50. Intinya live your life gitu ya, jalani kehidupan masing-masing, saling berdoa gitu ya, mengirimkan doa. Kalau memang Tuhan mengabulkan ya, kalian pasti akan berjodoh kembali, akan bertemu kembali. Oke? So, demikian reading kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.